Sebenarnya halal itu tuh nggak mengganggu atau merusak apapun, karena sebenarnya dengan adanya halal itu sendiri itu menjaga umat muslim semua, karena dengan kandungan halal itu menjaga kesehatan untuk kita semua. Nah sekarang kita langsung aja ke Mimi dan juga ke Kak Dini. Selaku, kok Mimi ya, maaf. Venita dan juga Kak Dini. Selaku artis yang juga entrepreneur. Yang bergerak di bidang fashion juga. Mimi lagi. Venita juga bergerak di selaku brand ambassador salah satu skincare yang ada di Wardah, yang dikeluarkan di Wardah. Nah kalian boleh nggak bisa men-share atau menceritakan mengenai pandangan dulu deh, pandangan mengenai make up halal dan juga fashion hijab yang ada sekarang. Hobi Mbak deh, siapa duluan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ramai banget ternyata, alhamdulillah. Jadi kedinginan yang terasa di sini sudah mulai berkurang ya. Jadi hangat ya. Baiklah. Nah bicara mengenai pandangan terhadap halal, jujur saja dulu ketika belum terlalu mendalami soal agama, ilmu agama, dulu mikirnya ya udahlah yang penting hasilnya memuaskan. Kalau misalnya ngomongin soal skincare yang pasti ujungnya adalah cantik, putih, berkilau, bersinar. Gak tua-tua. Gak tua-tua gitu, pengennya kayak gitu terus kan. Itu aja. Nah tapi ternyata ketika coba untuk belajar agama lebih dalam lagi, ngomongin soal halal. Sebenarnya halal itu tuh nggak mengganggu atau merusak apapun, karena sebenarnya dengan adanya halal itu sendiri itu menjaga umat muslim semua, karena dengan kandungan halal itu menjaga kesehatan untuk kita semua. Jadi kenapa ya nggak kita turutin aja gitu dengan apa ilmu agama yang sudah dikasih sama Allah, bahwa kita harus menjaga kehalalan, emang itu untuk kesehatan juga. Nah mulai dari sanalah mulai concern banget mengenai kandungan-kandungan yang ada di apapun itu. Skincare, kosmetik, ataupun juga makanan, minuman, termasuk tadi juga kita bicara soal fashion. Jadi sekarang kita tuh kayak apapun jadi kayak nanya, harus apa ya, awareness-nya lebih tinggi. Ini gimana ya kandungannya? Ini ada ini ya nggak sih? Ini ada apanya nggak sih gitu. Jadi emang lebih bertanya-tanya, dan alhamdulillah ternyata ketika kita mencoba tahu dan juga menggunakan produk-produk halal tersebut, hasilnya juga oke banget gitu. Jadi ya sayang banget ketika kita udah tahu ada produk-produk halal yang sudah ditawarkan ke kita semua dan kita nggak pakai, itu sayang banget. Hasilnya oke, tenang juga yang pasti tenang. Ya, dalam beribadah juga pasti oh ya udah gitu, aku juga tetap bisa beribadah dengan tenang, tapi hasil yang aku harapkan juga tetap didapat. Nah kalau Kak Dini gimana nih Kak Dini? Kalau Kak Dini ini brandnya banyak banget loh. Ada Tudi, ada Die, ada Didi, sampai aku tulis di sini dan seterusnya. Karena tadi nanya di belakang apalagi banyak banget ternyata. Tapi lebih ke fashion ya Kak ya. DA bisa, Dian Ayu masuk jadi. Aduh boleh nih, nanti kita ngobrol di belakang deh gitu. Nah kalau Kak Dini soal fashion nih, kan tadi kita udah ngobrol mengenai fenomena fashion muslimah yang sekarang Masya Allah banget ya. Kalau ngelihat itu semuanya memang ya bagus-bagus gitu, cantik-cantik gitu. Dan ini aku banyak ngobrol dengan teman-teman juga, ada beberapa pengalaman juga yang menyatakan bahwa oke, aku memutuskan untuk menggunakan hijab karena fashionnya juga sekarang bagus. Tuh itu kan berarti menjadi salah satu daya tarik untuk mengajak teman-teman kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin berawal dari ketertarikan dia dari fashion dulu, setelah itu dia mungkin mau belajar untuk mendalami agama, itu kan juga positif point kan. Nah gimana menurut Kak Dini untuk fenomena sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku bingung mereka antara ngantuk dengerin kita ngomong atau mereka ngantuk karena kedinginan. Iya benar-benar. Karena jawab salamnya nggak semangat dan nggak semua nggak jawab salam ya. Coba sekali lagi deh. Sekali lagi ya. Sekali lagi dong. Salam itu wajib kan dijawab ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ternyata harus digituin dulu kayaknya sih. Iya. Mesti 2 kali. Jadi kan kita juga jadi semangat ngomongnya di sini. Benar. Ya kalau melihat fenomena sekarang hijab itu Masya Allah luar biasa banget growth-nya. Dan gak bisa dipungkiri aku termaksud yang sangat bersyukur banget teman-teman kita pekerja seni khususnya itu makin lama makin banyak yang menggunakan hijab.
Dan itu hal yang positif banget yang akhirnya memang terkadang kita pakai hijab akhirnya diikutin sama followers kita. Pakai hijab kenapa? Abis si Venita pakai hijab sih, aku ngefans banget sama Venita. Itu malahan jadi pahala jariah buat si A gitu kan. Untuk Venita jadi pahala jariah karena followersnya itu mengikuti apa yang dilakukan sama Venita gitu kan. Masya Allah banget sih sekarang. Jadi udah kalau misalnya kemarin sempat kita bahas, kayaknya kalau orang-orang gak hijrah itu sekarang, orang-orang gak berhijab itu malah gak keren. Justru orang yang hijrah itu malah keren. Dengan apapun yang sekarang udah dipakai, dengan fashion yang memang tadi Tante Irna udah cerita, dengan berbagai model baju apa segala macam, itu udah keren-keren. Mungkin memang salah satunya caranya mereka dari, bagus ya bajunya, lucu ya, kayaknya gak apa-apa deh, coba aja. Ya dengan awalnya dia mencoba, semua itu kan memang proses. Kayak awal aku berhijab, aku proses. Awalnya masih pakai celana ketat, baju ketat segala macam. Yang penting oke, aku berhijab. Tapi lama-kelamaan semakin kita belajar, proses itu kita laluin. Jadi kita semakin tahu mana sih yang memang harusnya dipakai sama seorang muslimah sesuai syariatnya seperti apa dan kayak gimana. Kalau zaman dulu aku sekolah SD, jilbab aku ya gitu aja. Warna putih, baju putih kayak gitu deh gimana ya. Ya anak-anak TPA zaman aku dulu ya gitu. Kalau sekarang memang udah keren-keren gitu kan. Jadi orang-orang kayak udah nggak malu lagi pakai hijab. Kalau dulu ada salah satu teman aku pekerja seni, dia sudah memutuskan berhijab saat dia masih muda. Sampai teman-temannya itu belum berhijab dan dia bilang, ngapain sih lo pakai jilbab? Nggak keren tahu bajunya kayak gitu. Pada saat itu? Pada saat itu, tapi sekarang malah orang semakin berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Benar. Dan aku termasuk salah satu yang terikut, kalau boleh ceritain, aku termasuk salah satu yang terikut awalnya tuh melihat fashion dulu. Dulu mungkin ya zaman itu kalau ngelihat fashion tuh ya yang masih yang gitu-gitu gitu kan, ini keren. Yang kayaknya kalau sepotong seperapat potong itu masih keren gitu kan. Kalau sekarang kalau ngelihat teman-teman, berawal dari ngelihat teman-teman gitu kan, wah ini bagus banget, ini bagus. Tertutup pun itu jadi bagus gitu. Bahkan ya itu seiring dengan berjalannya waktu, ini tuh yang kita pakai sekarang tuh kayak ibaratnya rem gitu. Ngerem diri kita untuk, aduh kok kayaknya masih pendek banget, cari deh yang panjangan dikit gitu kan. Maksudnya semua orang juga pasti butuh proses untuk mempelajari bahwa ini tujuannya apa aja yang boleh, apa yang enggak, kayak gitu-gitu. Nah balik lagi ke pertanyaan untuk kalian berdua selaku pebisnis di dunia fashion juga. Ini kan masing-masing juga punya brand fashion kan. Ini tuh apakah harapan kalian tuh apa sih sebenarnya melalui fashion yang kalian keluarkan ini untuk teman-teman milenial sekarang terutama? Oke. Jujur sebenarnya fashion ini tuh merupakan passion buat aku sendiri dari dulu. Dari dulu semenjak sebelum berhijab, emang passion pengen banget punya clothing line sendiri. Nama Venita gitu, wah kayak keren banget gitu. Nah dulu tuh mikirnya orang-orang tuh kan selalu ada panutannya gitu. Iya pengen jadi sosoknya si A nih biar kelihatannya wah keren, gayanya juga ikutin sama. Nah aku merasa bahwa dulu mungkin ya namanya kita ada followers atau siapapun yang mengikuti kita, otomatis kan dia akan ngikutin apa yang kita lakuin seperti yang Dini bilang. Nah dulu aku udah melakukan banyak hal yang kayaknya aduh harusnya tuh gak kayak gitu. Nah that's why ketika aku berhijab, keinginan itu pun semakin besar. Kayak pengen banget bikin fashion. Karena ya balik lagi aku pengen mengajak orang-orang bahwa ternyata tuh pakai hijab, pakai baju muslim tuh keren gitu. Karena dulu tuh kalau pakai baju muslim tuh dianggapnya baju muslim. Jadi kayak baju-baju kayak kita nih, baju gamis atau apa dianggap itu baju muslim. Mau kemana, mau ke pengajian, harus pakai apa, baju muslim. Padahal itu emang baju kita gitu dan ngerasanya kayak ya kalau emang ke pengajian harus pakai baju kayak gitu tuh. Nah ini aku pengen ngubah mindset orang bahwa sebenarnya dengan kita pakai baju muslim ini, dengan kita bisa menggunakannya dengan apa ketika kita sholat juga. Karena kan ketika menutup semuanya insya Allah kita bisa gunakan ketika kita waktu sholat. Nah itu pun juga kan bisa membantu kita gitu. Nah jadi harapannya pengennya ya orang-orang yang dari awalnya mungkin ya kayaknya fashion muslim gitu-gitu aja. Jadi terubah semuanya. Ya kayak kita gitu, awal-awal dulu pasti kan ngomongin fashion, pakai fashion tuh pokoknya harus pakai rok mini atau apa gitu. Ternyata
Astagfirullah. Ini kan cerita ya, pengalaman boleh ya gitu. Kita cerita bahwa kita tuh semua pasti belajarnya dari pengalaman pastinya. Makanya jadi pengen banget ketika sekarang, pengen banget ya mengajak orang-orang mungkin bisa lewat dari fashion itu. Tambah lagi ya kan aku juga bikin brand untuk anakku, Makaila. Itu pun juga sebenarnya itu salah satu hadiah buat dia karena dia mencoba memutuskan untuk berhijab. Masya Allah ya. Dengan waktu, dengan umur yang masih muda, aku aja malu banget gitu. Tapi pengennya dia juga bangga dengan hijabnya, bangga dengan gayanya, fashionnya. Makanya aku ajak dia untuk discuss gimana nih untuk gayanya anak zaman sekarang. Karena kan beda angkatan jauh ya. Jadi kalau misalnya aku bilang, bagus gak warna ini? Ih tua banget. Nah gitu, jadi kan dengan adanya dia ini mewakili teman-teman dia, sumurannya dia untuk bisa tetap fashion, tetap gaya, tapi tetap ngikutin syariat agama kita.